NPPN ini sebelum 31 Desember. Lupa begitu ya. Tadi ya, AF 04 yang lupa tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, selamat berjumpa kembali dalam acara Tax is Easy, Sing Bebas 702. Salah satu platform media yang dimiliki oleh KPP Pratama Singkawang untuk berbagi informasi kepada kawan pajak semuanya, baik itu mengenai isu-isu terkini di seputar perpajakan dan juga ketentuan-ketentuan baru yang mungkin terbit tentu saja terkait dengan perpajakan. Nah, hari ini kawan pajak akan ditemani saya Lita dan tentu saja tidak sendiri ya. Ada narasumber cantik kita nih, salah satu penyuluh dari KPP Pratama Singkawang, ada Kak Fenty. Kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Halo Kak Fenty. Halo Kak Lita. Baik, apa kabar Kak Fenty? Alhamdulillah baik ya Kak Lita. Sehat ya? Kak Lita sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Walaupun sedikit flu, tetap semangat nih menemani kawan pajak semua dalam acara podcast hari ini Kak Fenty. Alhamdulillah Kak Lita. Iya, dan tentu saja harapan kita kawan pajak juga dalam keadaan sehat ya Kak Fenty ya. Di Jumat awal Desember akhir pekan nih, siap-siap untuk liburan akhir pekan ya Kak Fenty ya. Oke. Kawan pajak semuanya, untuk tema kita hari ini adalah mengenai norma penghitungan penghasilan neto atau biasa kita singkat dengan NPPN atau normal lah ya. Biasanya mungkin kawan pajak agak sedikit familiar dengan kata ini ya Kak Fenty ya. Nah, nanti selama 30 menit ke depan kurang lebih kita akan membahas atau akan dijelaskan oleh narasumber kita nih, apa sebenarnya NPPN itu, kemudian siapa saja yang berhak memanfaatkan, kapan memanfaatkannya, dan bagaimana cara mengajukannya. Nanti kita tunggu ya penjelasan dari narasumber kita. Oke Kak Fenty. Mungkin untuk pengantar ya, biar memberi gambaran kepada kawan pajak semuanya, mungkin Kak Fenty bisa menjelaskan ya, sebenarnya apa sih NPPN itu, dan tentu saja biasanya ada ketentuan yang mendasarinya begitu ya Kak Fenty ya, dan betul, apa latar belakang diterbitkannya NPPN ini Kak Fenty. Iya, baik Kak Lita. NPPN ini sendiri ya kawan pajak, ini adalah pedoman untuk menentukan penghasilan neto atau penghasilan bersih wajib pajak Kak Lita. Jadi kenapa Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pedoman ini? Untuk menyederhanakan perhitungan pajak penghasilannya kawan pajak. Jadi dalam ketentuannya ya, di Per atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17/PJ/2015 ya, yang mengatur terkait NPPN. Di situ terdapat daftar Kak. Ada daftarnya begitu ya Kak? Daftar klasifikasi ya, presentase norma penghitungan penghasilan netonya. Jadi dibedakan sesuai dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya wajib pajak, dan juga ada klasifikasi daerahnya atau wilayahnya Kak Lita. Oh, sudah dibagi per wilayah juga ya Kak Fenty? Ada terdiri dari 10 ibu kota provinsi, kemudian ada provinsi lainnya ya, ibu kota provinsi lainnya, dan juga daerah lainnya. Ada 3 wilayah di situ. Berbeda presentasenya untuk normanya. Jadi mungkin memang disesuaikan sesuai mungkin kondisi ekonominya begitu ya Kak Fenty ya. Betul Kak Lita. Oke, jadi memang Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas NPPN itu untuk memberi kemudahan tadi ya, begitu disampaikan oleh Kak Fenty, karena mungkin memang sebagian besar wajib pajak kita agak kesulitan mungkin begitu ya Kak Fenty ya, untuk melakukan pembukuan gitu betul. ya. Jadi kan kalau harus melakukan pembukuan itu kan berarti harus menyusun laporan keuangan ya Kak Lita ya. Laporan keuangan itu sendiri ada laba rugi seperti itu ya contohnya. Kemudian ada juga neraca atau arus kas. Tentu saja wajib pajak merasa kesulitan ya. Iya, betul. Karena mungkin sedikit lebih kompleks begitu ya tadi ya, disampaikan. Oke. Nah,
Itu tadi memang latar belakangnya untuk memberi kemudahan ya, prinsipnya seperti itu. Nah, Kak Fenty, apakah NPPN ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak yang sudah terdaftar atau ada kriteria tertentu nih Kak Fenty untuk memanfaatkannya? Baik, untuk penggunaan NPPN itu sendiri ada syarat-syaratnya Kak Lita. Tidak semata-mata wajib pajak orang pribadi ya yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu langsung bisa menggunakan norma untuk penghitungan penghasilan netonya. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama ya harus wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi, oke. Ya, terus pekerjaan bebas itu apa aja Kak Lita? Ada seperti contohnya dokter, akuntan, konsultan, notaris. Pekerjaan yang sehubungan dengan profesi berarti ya. Atau tenaga ahli ya. Ya, pekerja seni juga bisa masuk ya, masuk di situ. Kemudian syarat kedua antara lain omset atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Berarti ada batasannya ada ya, batasannya. memang. Harus di bawah 4,8 miliar. Nah, kalau lebih dari 4,8 miliar itu sudah diatur tersendiri ya, ada ketentuannya. Memang diwajibkan untuk melakukan pembukuan wajib pajak tersebut Apabila lebih dari 4,8 miliar. Oke. Dan yang ketiga ini jangan sampai lupa ini Kak Lita. Jadi wajib pajak yang tadi saya sebutkan di atas ya, orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, kemudian omsetnya di bawah 4,8 M dalam setahun, juga harus melakukan pemberitahuan penggunaan NPPN ini. Harus ya? Harus diwajibkan, jangan sampai lupa. Nah, konsekuensinya apabila wajib pajak lupa melakukan pemberitahuan NPPN ini, nanti dianggap menggunakan pembukuan. Nah, itu jangan sampai lupa Kak Lita. Oke, berarti tadi syaratnya itu kumulatif ya. Artinya tiga-tiganya harus terpenuhi begitu ya Kak Fenty ya. Dan noted tadi Kak Fenty bilang jangan sampai lupa setiap tahun harus menyampaikan pemberitahuan tersebut. Iya, begitu ada ya, Kak batas Fenty, ya. waktunya Kak Lita ya. Oke, berarti tadi ini ya. Kapan harus mengajukannya itu juga diatur begitu ya Kak Fenty ya. Jadi untuk pengajuannya itu sebenarnya tanggal 31 Maret ya setiap tahunnya untuk tahun berjalan. Jadi misalnya kawan pajak akan melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Nah, itu bisa berbarengan dalam mengajukan pemberitahuan penggunaan normanya untuk tahun pajak 2026 nanti. Berarti untuk tahun pajak berjalan ya. Tahun pajak berjalan. Jadi nanti kan kita baru melaporkan SPT tahunan orang pribadi paling lambat 31 Maret 2026 ya. Nah, bisa berbarengan langsung mengajukan pemberitahuan NPPN ini sebelum 31 Maret. Karena batasnya 31 Maret, tapi untuk tahun berjalan tersebut tahun 2026. Ya, berarti SPT tahunan 2025 tapi untuk NPPN-nya 2026. Betul sekali Kak. Iya, Oke. Iya, betul. Kemudian apa lagi tadi Kak? Tadi kapan diajukan ya? Tadi 31 Maret, kemudian harus diajukan tiap tahun begitu ya, disampaikan oleh Kak Fenty. Nah, untuk wajib pajak baru gimana nih Kak? Yang terdaftarnya misalnya nih, terdaftarnya setelah 31 Maret. Kapan wajib pajak ini harus mengajukan NPPN-nya, Mbak? Ya, untuk wajib pajak baru yang mungkin lebih dari tanggal 31 Maret ya terdaftarnya, itu ada batas waktunya Kak Lita. Jadi bisa memberitahukan NPPN ini sebelum 31 Desember. Berarti sebelum tahun pajak berakhir ya? Iya, 31 Desember. Bisa langsung mengajukan pemberitahuan NPPN ini. Oke. Ataupun misalnya setelah terdaftar bisa nggak Kak Fenty langsung menyampaikan pemberitahuan? Bisa saja ya Kak Lita, karena batas waktunya 31 berarti Desember. paling lambat 31 Desember untuk wajib pajak baru begitu ya Kak Fenty? Iya, betul Kak Lita. Oke, nah terkait dengan pengajuan atau penyampaian pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu nih ya Kak Fenty ya. Bagaimana nih Kak Fenty cara mengajukannya? Apakah
kawan pajak harus menyampaikan surat permohonan ke KPP, atau ada sarana lain nih Kak Fenty untuk kawan pajak bisa mengajukan pemberitahuan tersebut? Iya, baik. Karena mulai tahun 2025 kita sudah mengimplementasikan Cortex. Nah, kita diwajibkan kawan pajak untuk pemberitahuan NPPN bisa diajukan melalui Cortex. Melalui Cortex Melalui ya, Cortex. website ya ini Kak Fenty ya. Websitenya apa Kak? cortexdjp.pajak.go.id. Tapi pastikan dulu sudah memiliki akun Cortex-nya ya. Bisa login dan juga sudah mengajukan sertifikat elektronik ya. Jadi untuk pengajuannya pemberitahuan NPPN itu ada menunya. Di Cortex itu ya? Di Cortex itu pada menu layanan wajib pajak. Ya, di layanan wajib pajak. Kemudian di submenu layanan administrasi ya. Layanan wajib pajak, layanan administrasi, oke. Nah, kemudian nanti ada menu pembuatan permohonan layanan administrasi ya, atau buat permohonan layanan administrasi. Nah, setelah itu nanti akan memilih jenis permohonannya. Jadi kita pilih jenis permohonan yang AS04. AS04. AS04 yaitu pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Oke, berarti kata kuncinya tadi ya AS04. di AS04. Jangan lupa sampai kan keliru. pajak. Iya, jadi itu ya AS04. Nanti kemudian wajib pajak silakan mengisi formulir itu sampai dengan terakhir, jangan lupa disimpan. Kemudian nanti juga akan diarahkan oleh sistem itu untuk meng-create dokumen PDF. Iya. Nah, setelah itu dicek apakah pengisiannya sudah betul, baru nanti ada tanda tangan Kak, tanda tangan elektronik. Oh, tadi gunanya KUDJP itu tadi iya, ya Kak Fenty ya? Jadi memasukkan paspres di situ, baru nanti kita simpan dan kirim. Seperti itu ya Kak Dita ya, kurang lebih. Berarti setelah sudah ditandatangani, sudah disubmit, sudah selesai ya Kak ya? Nanti akan muncul BPE-nya. Oke. Akan muncul di BPE-nya, bisa dicek di bagian dokumen ya Kak. Iya. Di dokumen di layanan administrasi. Oke, berarti memang penyampaian pemberitahuan ini nanti akan langsung terbit otomatis ya Kak Fenty ya? BPE-nya tidak ada lagi otomatis. Penelitian dari petugas begitu ya Kak Fenty, karena sifatnya hanya pemberitahuan. Nah, kadang-kadang karena ini diajukannya setahun sekali nih Kak, kawan pajak mungkin lupa begitu ya, kira-kira sudah mengajukan pemberitahuan atau belum nih ya, begitu biasanya kawan pajak. Nah, bisa nggak atau ada nggak cara buat kawan pajak ngecek nih Kak Fenty, aku sudah mengajukan pemberitahuan atau belum? Itu gimana Kak? Ada caranya? Kawan pajak bisa cek ya di bagian menu portal saya. Di portal saya. Kemudian profil saya. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ya, ada tab fasilitas yang aktif. Fasilitas aktif. Berarti fasilitas yang dimiliki oleh si wajib pajak ini ya. Bisa dicek di tab fasilitas aktif. Nanti akan terlihat di situ BPE. Ya, di situ permohonan NPPN. Atau pemberitahuan ya. Ada status aktifnya seperti itu. Oke, berarti kawan pajak tidak usah khawatir kalau misalnya kan pajak lupa nih sudah mengajukan atau belum pemberitahuan tersebut. Kawan pajak bisa cek ya, tadi caranya sudah dijelaskan oleh Kak Fenty begitu ya Kak ya. Ya, nah jangan lupa juga kawan pajak, karena untuk kawan pajak yang memang berhak untuk memanfaatkan NPPN ini untuk segera menyampaikan NPPN ini ya Kak Fenty ya. Oh iya, betul. Nah, ini satu tambahan informasi juga nih buat kawan pajak semuanya, sehubungan dengan implementasi Cortex yang baru dimulai dari Januari 2025 ya Kak Fenty ya. Nah, untuk pemberitahuan penggunaan NPPN ini khusus tahun 2025 ini masih dibuka ya Kak Fenty ya, sampai dengan 31 Desember 2025 ya. Jadi ada relaksasi ya Kak Dita. Betul. Harusnya kan tadi disampaikan Kak Fenty 31 Maret begitu ya Kak Fenty ya. 2025 untuk tahun 2025 ini. Tapi karena mungkin di awal tahun Cortex masih ada kendala, sehingga ada relaksasi perpanjangan. Untuk itu kawan pajak bisa
segera ajukan pemberitahuan NPPN ya sampai 31 Desember, Desember 2025. Jangan lupa kawan pajak. Oke. Cukup jelas tadi Kak Fenty penjelasan mengenai pembahasan mengenai norma penghitungan penghasilan neto dari mulai siapa yang berhak, kemudian kapan mengajukannya dan juga bagaimana cara mengajukannya. Nah, ada tambahan pesan nggak nih Kak Fenty sehubungan dengan NPPN maupun SPT nih Kak Fenty? Nah, jangan lupa juga kawan pajak bagi yang belum mengaktifasi akun Korteksnya, karena kita nanti sudah mendekati waktunya untuk penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun badan ya. Ada batas waktunya ya Kak Lita ya, tanggal 31 Maret untuk orang pribadi. Kemudian untuk badan tanggal 30 April ya 2026 batas waktunya. Segera aktifkan akun Korteksnya dan juga pengajuan sertifikat elektroniknya. Nah, untuk melaksanakan pelaporan SPT tahunan. Iya, berarti noted kawan pajak semuanya untuk diingat ya bahwa pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi itu paling lambat 31 Maret gitu ya. Kemudian untuk SPT tahunan BPH badan paling lambat 30 April untuk kawan pajak yang menggunakan tahun buku sesuai tahun kalender ya, Januari Desember. Segera aktifkan akun Kortek dan jangan lupa daftarkan untuk kode otorisasi DJP untuk tanda tangannya begitu ya Kak Fenty ya. Oke Kak Fenty. Nah, ini tambahan juga nih Kak Fenty bahwa ternyata KPP Pratama Singkawang ini sudah sudah meraih predikat ZIWBK atau zona bebas anti korupsi ya, bebas dari korupsi, wilayah bebas dari korupsi sejak tahun 2023. Dan sampai dengan saat ini KPP tetap berkomitmen dalam mendorong keberlanjutan predikat tersebut Kak Fenty. Kita berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih, kemudian menjunjung tinggi integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak secara berkelanjutan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan kepada kawan pajak maupun wajib pajak lainnya untuk tidak memberikan ataupun menjanjikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas kami. Nah, apabila kawan pajak mengalami ataupun melihat salah satu pegawai kami meminta ataupun menerima imbalan sehubungan dengan pelaksanaan tugas ataupun penyelenggaraan layanan, kawan pajak bisa melaporkannya melalui kanal pengaduan ya, sudah disediakan. Yang pertama melalui kering pajak 1.500-200, kemudian bisa juga melalui email ya di kodeetik@pajak.go.id ataupun melalui laman website di wise.kemenq.go.id. Begitu ya Kak Fenty ya. Nah, tidak terasa kawan pajak kita sudah ada di penghujung acara. Tentu saja terima kasih tidak lupa kita ucapkan kepada narasumber kita Kak Fenty yang sudah bersedia berbagi informasi kepada kawan pajak semuanya, dan kita harapkan apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat ya untuk kawan pajak semuanya. Kemudian terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah mengikuti podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe gitu ya channelnya dari channel YouTube KPP Pratama Singkawang, yaitu di Pajak Singkawang. Ataupun kawan pajak bisa mengaktifkan lonceng ataupun bisa juga komen ya untuk kawan pajak yang menginginkan membahas satu tema tertentu di podcast episode berikutnya. Begitu Kak Fenty. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Lita dan juga tim undur diri. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.